Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Yusuf Bahtiar dengan NIM 23211111126 dari H4D. Di sini saya akan mereview materi yang selama saya dapatkan di materi hukum dan masyarakat dari bab 1 sampai di 14. Baik, bab yang pertama, hukum masyarakat dan sosiologi hukum. Di bab ini membahas keterkaitan erat antara hukum dan masyarakat sebagai dua unsur yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial. Hukum dijelaskan bukan sebagai sekedar norma pengatur perilaku, tetapi juga refleksi nilai, kebiasaan, dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sosiologi hukum dipaparkan sebagai pendekatan yang menekankan studi hukum sebagaimana dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hukum tertulis. Pemahaman hukum yang komprehensif menuntut analisis struktur sosial, melatar belakangi termasuk bagaimana para penegak hukum mengambil keputusan dan dampak sosial dari keputusan tersebut. Di bab 2, hukum dan kenyataan masyarakat. Bab ini menyoroti hukum sebagai sistem yang dirancang untuk mengendalikan perilaku individu dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Definisi hukum dari berbagai ahli dikemukakan, menegaskan bahwa hukum terdiri dari aturan, norma, dan sanksi yang mengikat. Masyarakat dipahami sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dan berinteraksi sosial, menjadi wadah utama penerapan hukum. Keteraturan sosial tidak terjadi secara alami, melainkan hasil dari sistem sosial yang didukung oleh hukum sebagai penjaga ketertiban. Bab yang ketiga, yuridis empiris dan yuridis normatif. Bab ini membedakan dua pendekatan dalam studi hukum. Yang pertama, yuridis normatif yang menekankan aturan tertulis, dan yuridis empiris yang menyoroti penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, sedangkan yuridis empiris mengkaji bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan diterima masyarakat. Keduanya saling melengkapi untuk memahami efektivitas hukum dalam kehidupan nyata. Yang di bab keempat, mazhab dan pemikiran hukum positif. Bab ini membahas mazhab positif, hukum yang menekankan hukum sebagai produk negara, bersifat tertulis dan mengikat tanpa memperhatikan aspek moral atau nilai sosial. Positif, hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum dan menuntut kepatuhan warga negara terhadap hukum yang berlaku, terlepas dari keadilan substansinya. Di bab yang kelima, mazhab pemikiran hukum, sosiologikal jurisprudensi. Mazhab ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial dan kebutuhan masyarakat. Sosiologikal jurisprudensi berpendapat bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dan efektif. Bab 6, living law dan utilitarianisme. Bab ini mengulas konsep living law, hukum yang hidup, yang menegaskan bahwa hukum sejati adalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata yang tertulis. Utilitarianisme dalam hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kedua konsep ini menyoroti pentingnya relevansi hukum dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Bab ke-7, pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, membedakan antara hukum represif dan restitutif. Hukum represif berlaku pada masyarakat tradisional, sedangkan hukum restitutif pada masyarakat modern. Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya solidaritas sosial dalam pembentukan hukum dan masyarakat. Ia menekankan dinamika perubahan sosial dan hubungannya dengan hukum. Bab ke-8, pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber memandang hukum sebagai institusi yang rasional dan
birokratis, menekankan pentingnya legitimasi dan otoritas dalam penerapan hukum. H.L.H. Hart mengembangkan teori hukum sebagai sistem aturan primer, kewajiban, dan sekunder prosedur, menyoroti pentingnya rule of recognition dalam sistem hukum modern. Bab yang ke-9, effectiveness of law. Bab ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti penerimaan masyarakat penegakan hukum dan kejelasan aturan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku, serta pada kapasitas lembaga penegak hukum. Bab yang ke-10, Law on Social Control. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Ia mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Selain hukum formal, kontrol sosial juga dilakukan melalui norma tidak tertulis yang diakui masyarakat, seperti adat dan kebiasaan, yang turut menjaga stabilitas sosial. Yang bab ke-11, legal pluralisme. Bab ini mengulas keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, adat, dan agama. Legal pluralisme menunjukkan bahwa hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya sumber hukum dan seringkali terjadi interaksi, bahkan konflik antara berbagai sistem hukum tersebut. Bab yang ke-12, progressive law. Hukum progresif menekankan perlunya pembaharuan hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menuntut keberanian untuk mengubah aturan yang tidak relevan dengan menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum. Bab yang ke-13, Sociolegal Studies. Bab ini memperkenalkan studi hukum secara interdisipliner, menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Sociolegal Studies menyoroti pentingnya penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar berfungsi di masyarakat, bukan hanya sebagaimana tertulis. Bab yang terakhir, bab 14, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam menekankan pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan agama, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga penafsirannya harus mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 1 dan sampai materi 14. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.